hidupku, ku mau menyembahmu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau sayangkanmu selama ku ada. Selama ku ada, selama ku hidup, biar menyenangkan hatimu. Seumur hidupku, seumur hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik. Oh yeah. Amin. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus.
hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dan tak usah ku takut, Allah menjagaku. Oh, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, peliharamu. Oh, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Oh, tak usah aku cemas, Yesus memberkatiku. Ku nyanyi El Shaddai, El Shaddai. Oh, Tuhan
percaya Tuhan, selamanya Engkau besar, selamanya Engkau dahsyat. Thank you Father, we give glory to you. In Jesus' name, Jesus' name, we pray, we give you worship, honor, Father. Amen, amen, amen. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan yang ingin saya bagikan tentang menunggu waktu Tuhan. Yang namanya menunggu itu memang tidak menyenangkan. Contohnya, kalau kita lagi lapar, kemudian kita datang ke restoran ingin cepat-cepat makan, tapi gitu banyak orang yang juga menunggu di situ untuk juga bisa makan di tempat itu. Dan ketika kita menunggu, barangkali itu tidak menyenangkan. Dan kita tidak bisa langsung masuk, kemudian dia duduk, kita memesan makanan. Pasti kita nggak akan dilayani. Kita pasti akan disuruh berdiri dan suruh mengikuti antrian. Yang namanya menunggu itu memang tidak menyenangkan. Tapi kita harus belajar untuk menunggu pada waktu yang tepat, yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam kehidupan ini tidak semuanya sesuai dengan keinginan kemauan kita. Tapi kita harus menunggu pada waktu yang tepat untuk kita dapat atau mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Dan itu yang harusnya sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, bukan lagi menjadi kehendak kita sebagai orang yang percaya. Saya percaya ketika kita mau belajar untuk menunggu waktunya Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, bahkan Dia akan menunjukkan perbuatan yang baik, lebih barangkali. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memulihkan keadaan kita, lebih daripada apa yang kita inginkan atau apa yang kita mau. Tuhan bisa melakukan lebih, saudaraku, asal kita mau menunggu pada waktunya Tuhan. Nah, untuk menunggu itu dibutuhkan kesabaran. Nah, ini masalahnya. Banyak orang gak sabar nunggu waktunya Tuhan. Ingin cepat-cepat. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan cepat dong, tolong. Tuhan cepat pulihkan keadaan. Tuhan cepat dong, di mana Tuhan? Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita harus belajar untuk menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana waktunya Tuhan. Tuhan memulihkan, Tuhan mengadakan perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Maka itu dikatakan di Yakobus 5:7 dikasih ilustrasi di sini tentang seorang petani, di mana dikatakan, kan itu saudara-saudaraku, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Dikatakan sini diilustrasikan kesabaran itu tentang seorang petani yang menunggu waktunya untuk apa yang dia tanam. Dia bisa mendapatkan hasilnya yang terbaik pada waktunya. Dia harus melewati berbagai macam musim, tapi ketika dia sabar menunggu waktunya, dia akan mendapatkan yang terbaik dari hasil apa yang pernah dia tanam. Dia akan menuai apa yang dia tanam. Dia akan mendapatkan semua yang terbaik ketika dia belajar untuk sabar menunggu waktu yang tepat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagi orang yang sabar itu pasti ada upah. Kita bisa melihat dari Ayub, di mana Ayub dia menunggu waktunya Tuhan untuk memulihkan keadaannya. Di mana dia sudah kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan harta bendanya, bahkan dia mengalami sakit penyakit yang begitu parah dan membuat tubuhnya mengalami kesakitan. Barangkali ada pertanyaan dalam dirinya, kapan Tuhan Engkau memulihkan, menyembuhkan keadaanku? Tapi di situ kita belajar, di mana dikatakan di firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, Yakobus 5:11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya.
Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ketika Ayub tekun atau sabar di sini, menunggu waktunya Tuhan memulihkan keadaannya. Sekalipun sepertinya waktunya sangat lama, tapi saya percaya Tuhan punya maksud atas semua yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Ayub menunggu waktunya, sehingga akhirnya waktu yang tepat itu datang. Tuhan menyembuhkan Ayub, Tuhan memulihkan keadaannya, Tuhan memulihkan rumah tangganya, Tuhan memulihkan keuangannya, bahkan Tuhan melipat gandakan lebih dari apa yang pernah Ayub dapatkan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita belajar untuk sabar menunggu waktu Tuhan yang tepat. Banyak orang katakan sulit untuk sabar. Tidak ada kata yang sulit dalam hidup ini kalau kita mau melangkah dan kita mau untuk belajar dan mempraktekkan tentang yang namanya kesabaran itu. Kita pasti bisa sabar. Maka untuk kita bisa sabar Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama kita bisa belajar, yaitu belajarlah untuk selalu berusaha untuk selalu bersyukur, dan berhentilah untuk selalu bersungut-sungut. Lihat bangsa Israel, bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, membebaskan mereka dari bangsa Mesir, dari perbudakan. Tuhan sudah membuktikan bagaimana kuasanya nyata. Tuhan menyertai perjalanan mereka dengan tiang awan dan tiang api, sehingga mereka tidak kepanasan, kedinginan. Tuhan kasih makan. Saudaraku, di dalam perjalanan mereka nggak kekurangan, tapi mereka terus bersungut-sungut. Mereka tidak pernah bersyukur. Maka itu saudara lihat bagaimana mereka akhirnya harus sampai ke tanah Kanaan, harus dengan waktu yang begitu lama, 40 tahun sampai mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Bahkan orang-orang yang generasi pertama tidak bisa masuk tanah Kanaan karena mereka selalu bersungut-sungut. Jadi hari ini saya mau katakan buat setiap kita, ketika engkau terus bersungut-sungut, engkau sedang menghentikan atau engkau sedang menghambat berkat Tuhan itu mengalir. Engkau sedang menghambat Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan kebaikannya. Kenapa? Karena kita terus bersungut-sungut. Belajarlah untuk selalu bersyukur dalam segala hal, seperti firman Tuhan katakan, dalam keadaan baik atau tidak baik, belajarlah untuk selalu bersyukur. Tunggulah waktu Tuhan yang tepat memulihkan keadaanmu dengan selalu bersyukur. Barangkali kita katakan, gimana saya harus bersyukur? Keadaan saya semakin hari semakin buruk, keluarga saya semakin hari semakin hubungannya semakin tidak baik, ya, bisnis saya semakin hari semakin rugi dan mau hancur, kesehatan saya semakin memburuk. Tapi saya mau katakan, kalau kita bisa bersyukur, bersyukur dari hal yang kecil. Saudara bisa bangun pagi hari ini, saudara bisa bernafas, itu sebenarnya membuktikan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Jadi keadaanmu barangkali gak baik, tapi kita harus bersyukur bahwa ketika hari ini kita bisa bangun pagi, kita bisa beribadah bersama-sama, itu membuktikan bahwa Tuhan itu baik. Kita perlu bersyukur. Saya percaya kalau kita bisa bersyukur dalam hal yang kecil ini, saya percaya Tuhan akan mengadakan perbuatan yang besar. Dia akan memulihkan keadaan kita, menyembuhkan kita, memberkati kita, memulihkan rumah tangga kita. Kalau kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Jadi kuncinya untuk kita bisa belajar untuk sabar, yang pertama, bersyukurlah selalu kepada Tuhan dan jangan bersungut-sungut. Amin. Kita kau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, maka engkau bisa belajar untuk sabar menunggu waktunya Tuhan yang terbaik yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa belajar untuk sabar, kita harus bisa menunggu dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, Mika 7 ayat 7 berkata demikian. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Ya. Di sini di kitab Mika dikatakan, aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Itu yang harusnya kita lakukan. Kita harus tetap mempercayai Dia bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Dia sanggup
mengadakan atau perbuatan-perbuatan yang ajaib. Amin. Kalau hari ini kita bisa bernafas seperti saya katakan, itu membuktikan bahwa Dia Allah yang berkuasa atas segalanya. Jadi hari ini nafas ini adalah sesuatu yang penting. Kalau kita nggak ada nafas, berarti kita mati. Kita nggak bisa beli nafas. Nafas itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kalau kita bisa bernafas hari ini, itu semua membuktikan betapa Tuhan baik. Kita harus mempercayai kedaulatannya sepenuhnya. Kita harus bersedia menunggu dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, sampai semuanya itu menjadi baik. Jadi hari ini kita belajarlah untuk tetap mempercayai Dia, bahwa Dia Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Ketika mulai keadaan itu mulai menekan engkau, barangkali hal-hal yang buruk itu terus barangkali mengganggu saudara, mengganggu pikiran saudara, meresahkan hatimu, mulai katakan, aku percaya sebenarnya bahwa Allahku berdaulat, Allahku berkuasa. Dia berkuasa atas hidupku, atas keluargaku, atas kesehatanku, atas usaha pekerjaanku, atas masa depanku, atas studiku, anak-anak muda. Katakan itu, percayalah sepenuhnya. Ketika kau mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasa dan perbuatannya. Pengkhotbah 7 ayat 8 berkata, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Lihat, akhir suatu hal lebih baik. Barangkali awalnya hari ini kita alami, wah sepertinya nggak baik. Tapi percayalah, ketika engkau mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan, engkau akan lihat akhirnya itu lebih baik, saudaraku, daripada awalnya. Engkau akan terkagum-kagum, engkau akan tercengang-cengang tentang perbuatan Tuhan. Saya mau katakan, masalah itu akan datang, tapi dia akan pergi. Setelah kesulitan, pasti muncul kemudahan. Setelah hujan, pasti ada pelangi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, percayalah bahwa engkau akan melihat segala suatu masalahmu itu. Kalau engkau selalu mempercayai Tuhan, endingnya engkau akan lihat sesuatu yang sesuatu yang baik akan terjadi. Mujizatnya akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, percayalah Tuhan sepenuhnya. Belajarlah, kalau engkau ingin belajar sabar, yang pertama saya katakan tadi, belajar untuk selalu bersyukur dan berhenti untuk bersungut-sungut. Yang kedua, tunggu dengan percaya sepenuhnya. Waktunya Tuhan yang terbaik, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita belajar untuk sabar, kita harus belajar untuk selalu bisa memaafkan orang lain. Nah, itu satu pelajaran yang luar biasa yang saya dapatkan hari ini ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Dikatakan di Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi untuk menjadi sabar, saudaraku, biasakanlah diri kita untuk selalu bisa memaafkan, ya kan, orang lain yang barangkali menyakiti hatimu, mengecewakan hatimu. Barangkali itu suamimu, barangkali itu istrimu, anak-anakmu, orang-orang yang terdekat, atau barangkali teman atau teman bisnismu yang menyakitkan, menipu engkau, melukai hatimu. Belajarlah untuk mau mengampuni. Itu kuncinya Bapak Ibu Saudaraku. Meski barangkali berat untuk kita memaafkan, tapi saya katakan, kalau kita mau memaafkan, hati kita akan jadi tenang, hidup kita akan tenang. Amin. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika engkau disakitin, engkau membalas, engkau bisa melakukan hal lain lebih buruk barangkali. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita belajar untuk apa? Mengampuni. Jadi belajarlah untuk saat ini memaafkan. Belajar untuk terus belajar untuk mengampuni. Saya percaya ketika engkau belajar untuk melakukan itu, maka saya percaya disitulah engkau sedang dibentuk untuk apa? Belajar untuk sabar. Saya percaya pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau kita dikecewakan, kita disakiti, kita ditipu, dilukai hati kita, serahin aja sama Tuhan. Biar Tuhan sendiri akan membela kita, yang akan membuktikan kebenaran itu. Maka saya selalu katakan bahwa kebenaran itu gak perlu dibela, tapi kebenaran itu sendiri akan membela kita. Jadi
Serahkan aja sama Tuhan. Biar Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan membela. Dan saya percaya, saudara akan lihat bagaimana Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Ketika kau melepaskan pengampunan, engkau sedang membuka pintu berkat Tuhan mengalir atas hidupmu. Amin. Karena gak ada lagi celah, tidak ada lagi dosa. Kalau kau terus menyimpan kepahitan, sakit hati dalam hidupmu, seringkali selalu saya katakan bahwa itu engkau sedang menutup berkat Tuhan mengalir atas hidupmu. Hari ini lepaskanlah pengampunan. Ampuni orang yang mengecewakan, menyakiti hatimu, melukai hatimu. Belajar untuk lepaskan pengampunan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita bisa belajar untuk sabar, berkumpullah dengan orang-orang yang sabar. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, ya kan, yang buruk perbuatannya, sikapnya, kita akan jadi buruk. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang sabar, kita akan menjadi orang yang sabar, ya kan. Dengan sering kita bergaul dengan orang-orang yang sabar, maka kita bisa belajar dari mereka. Bagaimana mereka bisa mengatasi, ya kan, menghadapi setiap persoalan itu, ya kan, untuk menghadapi bagaimana mereka bisa menunggu sabar sehingga mereka bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan mereka. Jadi hari ini jangan emosimu yang emosi kita yang terus kita biarkan menguasai kita, amarah menguasai kita. Tapi biarlah kita belajar untuk belajar sabar. Maka itu bergaul dengan orang sabar, maka kita akan menjadi orang sabar. Dan kita akan lihat bagaimana berkat Tuhan itu akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini firman Tuhan yang saya bagikan hari ini tentang menunggu waktu Tuhan, yaitu kita harus belajar untuk sabar. Saya percaya ketika kita sabar menunggu waktu Tuhan, kita akan melihat kebaikan Tuhan. Saya berikan kesaksian bagaimana saya belajar untuk menunggu waktu Tuhan. Ketika saya harus menghadapi masalah yang pernah saya saksikan berulang kali, tapi saya belajar untuk saya sabar menunggu waktunya Tuhan. Tuhan menyembuhkan istri saya, Tuhan menyembuhkan anak saya, Tuhan memulihkan keadaan ekonomi saya ketika kami mengalami masalah yang besar. Tapi ketika saya belajar menunggu waktunya Tuhan, memang tidak menyenangkan, tapi saya belajar untuk sabar, saya belajar untuk bersyukur, saya belajar mempercayai Tuhan. Memang gak mudah, tapi saya harus mengambil keputusan setiap hari. Dan saya harus berkata, aku percaya sepenuhnya Tuhan akan kedaulatanmu, akan waktumu yang tepat untuk Tuhan memulihkan keadaan. Dan akhirnya hari ini saya melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan memulihkan keadaan. Saya seperti orang bermimpi, tapi itulah yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan saya, untuk saya belajar untuk sabar. Kadang-kadang ada orang yang menyakitin saya, mengecewakan saya. Saya kadang-kadang terluka hati saya, tapi saya belajar untuk tidak pernah menyimpan itu lama-lama. Saya selalu katakan kepada diri saya selalu katakan, saya marah barangkali saat itu, saya kecewa sama orang itu. Secara dalam hati saya nggak ngomong, tapi saya katakan saya berhenti, saya nggak mau terlalu lama. Saya katakan pada diri saya mau belajar untuk mengampuni. Saya mau hidup bukan lagi dari apa kata orang. Biar orang mau ngatain saya apapun, tapi saya nggak mau dengarkan apa kata-kata orang yang buruk tentang saya. Tapi saya mau lebih dengar apa kata Tuhan. Saya mau tidur, saya nggak mau mikirin apa kata orang. Biar orang itu yang mikirin apa yang dia omongin. Saya mau bisa tetap makan. Saya nggak perlu mikirin orang itu, apa kata orang itu sampai saya nggak bisa makan. Tapi saya bilang, biar orang itu sendiri yang nggak mikirin apa yang dia ngomongin sampai dia nggak bisa makan. Itu urusan dia, bukan urusan saya lagi. Saya udah lepasin pengampunan. Jadi saya harus bicara sama diri saya, supaya saya mau katakan bahwa saya bersyukur. Saya selalu katakan, saya terima kasih Tuhan, Engkau menyertai aku, Engkau pembela aku. Dan saya mulai keluar dari semua kepahitan, sakit, dan akhirnya saya mengalami ketenangan dalam hati saya. Sehingga saya boleh berjalan lagi menghadapi kehidupan ini. Dan saya lihat kemenangan demi kemenangan, perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan saya mau katakan hari ini, ketika kita belajar untuk sabar, menunggu waktu Tuhan yang tepat, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku yang hari ini barangkali sudah mengalami pergumulan dengan persoalan rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, atau anak-anak muda engkau sedang bergumul untuk masa depanmu. Percayalah, ada Tuhan yang akan membela. Belajar untuk tetap sabar, menunggu waktu Tuhan yang tepat. Mari angkerahkan tanganmu ke layar dan saya akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap pergumulan kami Tuhan.
masalah kami, tapi kami percaya Engkau Allah yang berdaulat, berkuasa di atas hidup kami. Saat ini kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu dinyatakan. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan saat ini oleh bilur-bilur-Mu. Kami disembuhkan. Kami berdoa juga setiap mereka punya masalah rumah tangga, Tuhan memulihkan bisnis pekerjaan mereka. Tuhan pulihkan semuanya. Doakan anak-anak muda yang sedang mengharapkan masa depan mereka untuk studi lebih lagi. Tuhan buka jalan dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup. Dan kami mau melakukan apa yang firman-Mu katakan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, tetap semangat, tetap cinta Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati. Setuju boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Thank you sudah menjadi bagian dari Revival Worship Church. Dan kami sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama. Bapak Ibu, kalau Anda ingin menjadi bagian dari Reward Family, jangan lupa di bagian deskripsi tinggal klik. Anda boleh mengirimkan biodata dan boleh WhatsApp kami menginfokan bahwa saudara rindu menjadi bagian Revival Worship Church. Dan sekali lagi jangan lupa untuk membagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang lain. Mungkin Anda punya grup WhatsApp, jangan lupa untuk bagikan link ini. Semoga boleh banyak orang yang semakin diberkati. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan atau ingin mendukung pekerjaan Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih dan berdoa biar Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Anda boleh klik juga di bagian bawah atau ada scan barcode, dan saya percaya berkat daripada Tuhan menyertai setiap kita. Sekali lagi stay tune terus di Revival Worship Church Official YouTube channel. Dan saya percaya kita akan terus maju dan tidak akan pernah menyerah karena Yesus kita luar biasa. Anda yang ingin mengirimkan beban doa atau ada ingin konseling, ada nomor juga yang tertera dan kami akan menelpon. Kita akan bersama berdoa. Yesus masih menjadi Tuhan yang menjawab doa kita. Maju terus, jangan pernah menyerah. God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah. Dan sebelumnya saya akan berikan informasi sedikit tentang Gereja Revival Worship Church. Bahwa gereja sedang mencari sebuah tempat untuk kita bisa ibadah secara onsite. Mohon dukungannya dan doanya. Saya percaya ketika kita sepakat berdoa dan kita mau mendukung untuk barangkali saudara dapatkan informasi ada tempat untuk ibadah, saudara bisa akan berikan informasi ke kami, ya. Atau juga saudara ingin mendukung secara dana, saudara bisa mengirimkan juga ke rekening gereja yang ada. Dan saya percaya saudaraku, ketika kita sama-sama untuk kita sepakat berdoa dan saling mendukung untuk supaya pekerjaan Tuhan ini di Gereja Revival Worship, khususnya tempat ibadah ini boleh ada, sehingga kita semua bisa beribadah secara onsite. Saya percaya kita semuanya akan melihat kasih kuasa Tuhan yang dahsyat ketika kita berkumpul bersama-sama beribadah menyembah Tuhan. Kita akan mengalami lawatan Tuhan yang semakin dahsyat dan ajaib. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Saat ini Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, layakkan hamba-Mu Tuhan untuk melepaskan berkat-Mu atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.